Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 319, Reuni Saudara. Hembusan angin yang dahsyat itu berhenti perlahan segera setelah meletus. Gerbang ruang rahasia prefektur di Tian terbuka tiba-tiba, dan seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan pedang merah darah di punggungnya berjalan keluar perlahan. Tepat setelah dia keluar, dia melihat Jian Wushuang berdiri di depannya di lapangan latihan bela diri, menatapnya. Kakak kedua, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Lenganmu sudah pulih. Jian Wushuang menggaruk hidungnya, dan tidak bisa menahan senyum setelah melihat lengan kiri Yang Zaixuan yang sudah pulih. Kakak ketiga. Saat bertemu Jian Wushuang, Yang Zaixuan awalnya terkejut namun segera berubah acuh tak acuh lagi. Kupikir kau dibunuh oleh Tan Feng. Seorang pendekar seperti Tan Feng tidak akan pernah bisa membunuhku, kata Jian Wushuang. Sangat percaya diri ya. Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang, kurasa kekuatanmu telah meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. Mengapa tidak mencobanya? Jian Wushuang mengangkat alisnya. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Anehnya, sosok Yang Zaixuan menghilang dari tempatnya berdiri, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada tepat di depan Jian Wushuang. Sementara itu, pedang merah darah di punggungnya menebas tanpa suara, mengguncang langit dan bumi saat pedang itu terbang. Jian Wushuang tersenyum tipis, tak lama kemudian pedang langit ungu muncul di tangannya, memancarkan ledakan cahaya pedang yang juga menggerakkan seluruh langit dan bumi. Dentang. Pedang dan golok itu beradu, dan seketika itu juga menimbulkan 2 retakan besar di tengah lapangan latihan bela diri, yang keduanya panjangnya lebih dari 100 meter. Lalu, SHWA, SHWA, SHWA. Sosok kedua bersaudara itu berkelebat di kehampaan secara bersamaan, disertai suara benturan yang memekakkan telinga. Di prefektur di Tian, Master Anggur duduk dengan anggun di loteng, memasak anggur. Kendi dan mangkuk anggur bergetar sedikit bersamaan dengan suara keras benturan di luar sana. Apakah kedua bocah itu mencoba menghancurkan prefektur di Tianku? Master Anggur melirik ke arah kekosongan di luar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melanjutkan memasak anggurnya. Sekitar 1 jam kemudian, suara tabrakan besar yang menggema di seluruh prefektur di Tian dan 2 kekuatan gila yang saling berbenturan itu berangsur-angsur mereda. Di lapangan latihan bela diri, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan duduk dengan tenang. Kekuatanmu berkembang pesat setelah hampir 2 tahun. Master Anggur berkata kau hampir bisa mengalahkan Tan Feng setelah kau menyelesaikan kultivasimu. Awalnya aku tidak percaya ini, tetapi sekarang kupikir kau memang punya kekuatan, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Begitu juga denganmu, Yang Zaixuan menoleh ke arah Jian Wushuang, kalau aku tidak salah, kamu pasti masih menyembunyikan sebagian besar kekuatanmu yang sebenarnya. Haha, kau juga tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu, kata Jian Wushuang. Kedua pria itu berbaring dengan santai, berbicara dan mengomentari kekuatan masing-masing. Pertarungan yang terjadi tadi hanya pertarungan biasa setelah mereka bersatu kembali, jadi mereka berdua menahan tenaga mereka. Khususnya untuk Jian Wushuang, karena dia bahkan belum menunjukkan domainnya. Ayo pergi minum, kata Yang Zaixuan. Jangan terburu-buru, kakak Wang Yuan akan tiba beberapa hari lagi. Kita bisa minum bersama saat dia tiba, kata Jian Wushuang. Baiklah, Yang Zaixuan mengangguk. Mereka berdua menunggu Wang Yuan di prefektur di Tian. Selama periode ini, mereka masih sering saling menantang. Meskipun mereka menahan diri, setiap pertempuran yang mereka lakukan tetap menimbulkan kekacauan besar dan luka di tanah. Yang Zaixuan juga mendengar dari Master Anggur bahwa Jian Wushuang membunuh Tan Feng, dan tahu bahwa saat ini kekuatan Jian Wushuang seharusnya lebih hebat daripadanya. Dia pernah bertarung dengan Tan Feng sebelumnya, jadi dia tahu bahwa sekarang pun dia hampir tidak dapat menandingi Tan Feng dengan kekuatan penuhnya. Namun, Jian Wushuang dapat membunuh Tan Feng, jadi kekuatan tempur Jian Wushuang pasti lebih unggul darinya. Jian Wushuang juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Yang Zaixuan. Seorang prajurit yang ditakdirkan. Itulah komentar Jian Wushuang kepada Yang Zaixuan. Dengan kekuatan sesungguhnya yang dimilikinya, kekuatan tempur Yang Zaixuan paling banter setara dengan ahli biasa di alam suci, tetapi begitu dia menggunakan seluruh energinya untuk memperagakan teknik surga tinggi, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang benar-benar baru dengan berkah nafas surga, dan tentunya dapat berhadapan dengan para ahli yang menguasai alam kedua seperti Tan Feng. 2 hari kemudian, ketika Jian Wushuang dan Yang Zaixuan saling bertukar pikiran dan pengalaman di lapangan latihan bela diri, sesosok tubuh besar melangkah melintasi halaman dan berlari masuk. Tepat setelah memasuki lapangan latihan bela diri, tawanya yang merdu pun terdengar. Haha, saudara kedua, saudara ketiga, sudah lama sekali aku tidak bertemu kalian. Aku sangat merindukan kalian, Wang Yuan bergegas menghampiri Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Kakak, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berdiri, dengan sedikit senyum di wajah mereka.
Wang Yuan berlari ke arah mereka dan memeluk Yang Zaixuan dan Jian Wushuang dengan erat. Kakak kedua, bagaimana rasanya lenganmu yang sudah diperbaiki? Wang Yuan menatap Yang Zaixuan dan bertanya. Tidak buruk, Yang Zaixuan menggerakkan lengan kirinya. Lengan kirinya telah terputus. Kemudian, Master Anggur memperoleh ramuan pembentuk tubuh api ungu dari sekolah alkimia dan memperbaiki lengannya dengan ramuan itu. Lengan yang diperbaiki hampir sama persis dengan lengan aslinya. Kakak ketiga, Wang Yuan menoleh ke arah Jian Wushuang. 1 bulan yang lalu, ku dengar kau dibunuh oleh seorang pria bernama Tan Feng, dan dia membawa tubuhmu ke istana Kaisar Suci untuk mendapatkan hadiah. Saat itu aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya kau akan mati semudah itu. Sepertinya aku benar. Itu hanya kedok, Jian Wushuang tersenyum, Tan Feng sudah kubunuh. Oh. Ekspresi Wang Yuan berubah, ku dengar Tan Feng adalah seorang ahli Saint Realm dengan kekuatan besar, dan bahkan menguasai domain. Kau bisa membunuhnya, saudaraku. Wah, hebat sekali. Jian Wushuang mengangkat bahu dengan santai, yah, kita hampir tidak bisa berkumpul, jadi kita harus minum hari ini. Tadinya aku mau minum dengan kakak ketiga, tapi dia bilang kita harus menunggumu minum bersama. Kata Yang Zaixuan. Saya khawatir kita tidak punya waktu untuk minum, Wang Yuan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menegang, alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membahas sesuatu yang sangat mendesak dengan Anda dan Tuan Anggur. Lebih baik karena saudara ketiga juga ada di sini. Ada apa? Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera menatap Wang Yuan. Ini tentang adik perempuan, kata Wang Yuan dengan suara rendah. Adik perempuan. Tatapan mata Jian Wushuang langsung berubah dingin. Ketika masih di dinasti Tianzong, Jian Wushuang pernah mendengar dari Wang Yuan bahwa Su Rou berada di posisi yang sangat istimewa di lembah Ais Neter. Guru di belakangnya mungkin akan melakukan sesuatu yang berbahaya padanya. Jian Wushuang sangat khawatir tentang hal itu. Tetapi saat itu kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak yakin apakah guru akan menentang adik perempuannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Wang Yuan mengurus Su Rou. Sekarang, karena Wang Yuan mendatangi mereka demi Su Rou, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Belum lama ini, Ye Chen, penguasa lembah es Neter, mengirim undangan ke semua kekuatan besar di benua Nanyang. 10 hari lagi, dia dan adik perempuannya akan mengadakan upacara pernikahan mereka di lembah es Neter.